peserta program Kejar Paket C tahun 2024. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada sore hari ini kita masih bisa dipertemukan, masih bisa bersilaturahmi dengan agendanya yaitu penyerahan ijazah dari kedua yayasan Sahabat Anak dan Indonesian Care yang alhamdulillah sudah 2 tahun kita bekerja sama dalam rangka menselaraskan pendidikan. Karena 2 tahun yang lalu saya dari LMK Pekojan merasa miris, merasa sedih. Ternyata saudara saya masih kurang beruntung memiliki ijazah. Kenapa? Banyak sebab ya. Karena nakal bisa, karena tiba-tiba putus sekolah karena biaya, karena tiba-tiba menikah, akhirnya nggak diteruskan sekolahnya. Banyak hal. Nah ini membuat hati saya miris. Alhamdulillah saya ketemu dengan Ibu Rati dari Yayasan Indonesian Care, ngobrol-ngobrol, dipertemukanlah saya dengan Sahabat Anak. Berdiskusi di sini. Tadinya Sahabat Anak maunya sih anak-anak, karena temanya Sahabat Anak. Ternyata saya dikasih waktu nyari anak yang putus sekolah supaya belajar lagi agak sulit di sini. Sahabat Anak dan Care, biarlah nih mereka yang sudah punya anak buta belajar anak. Karena kalau anak males, biar emaknya ngomong, emak aja udah tua aja masih mau belajar. Itu alhamdulillah sudah disepakati, dan angkatan pertama itu 25 orang, angkatan kedua 25 juga ya, kalau nggak salah 25 orang juga. Berjalan dengan sistem belajarnya online itu hari Sabtu, jadi dapat tugas dari Sabtu belajarnya. Guru memberikan tugas. Offline itu tiap Jumat datang ke kelurahan, mulai belajar jam 19.30 sampai dengan selesai. Biasanya hampir setengah 10 ya baru selesai. Dan ujian alhamdulillah dibagi 2, ada di kelurahan sama di PKBM Sika ya. Biar tahu perjuangan mencari ijazah itu nggak gampang. Kan kalau ada orang kan saya belilah 3 juta selesai, tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Kalau Bapak Ibu kan berjuang, belajar tiap malam ya, malam Sabtu malam Minggu, terus ujiannya pun di sini sampai malam, baik itu ujian semester ya, sampai dengan ujian sekolah di sini sama di PKM Sika. Jadi perjuangan, naik kereta, terus naik nyebrang ya, jembatan penyeberangan. Yang sudah usia itu pasti nggak ngapa naiknya ya kan. Itu perjuangan yang memang akan masuk memori dan cerita itu nanti, dibandingkan kita beli ijazah ya kan. Tidak pakai, dan tak lupa juga teman-teman dari Indonesian Care yang Ibu Rati nggak ada ya. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat limpah dan karunia-Nya hingga pada hari ini teman-teman peserta kejar paket bisa menerima ijazah. Ini angkatan kedua di Pekojan. Ya, Sahabat Anak memang benar yang disampaikan Bang Tating ya, nama Sahabat Anak. Kami bergerak di sebenarnya Sahabat Anak itu ya yayasan komunitas volunteer sebenarnya Bapak Ibu sekalian.
yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak anak. Jadi kami itu komunitas volunteer memperjuangkan hak-hak anak untuk terpenuhinya hak-hak dasar. Ada beberapa hak dasar anak yang perlu diperhatikan, yang salah satunya hak mendapatkan pendidikan. Pertama-tama kami terjun ke orang dewasa itu sebenarnya di Rusunawa Cakung Barat. Di sana itu sahabat anak sebenarnya membina anak-anak, tapi kami dapati banyak orang tua anak-anak yang kami bina tidak lulus SD atau SMP. Jadi alangkah baiknya anaknya juga kami ajari, orang tuanya juga kami ajari. Jadi pertama-tama di situ sebenarnya kami terjun untuk untuk orang dewasa. Terus yang ketiga adalah perjuangan yang sangat berat bagi saya dan tim di Sahabat Anak, terkhusus Kak Tommy, karena memang benar-benar teman-teman ada memang biaya yang kalian bayarkan, teman-teman bayarkan, tapi kami hanya lewat doang, kami langsung serahkan ke PKBM gitu. Karena sebenarnya biaya itu adalah operasional dari PKBM ketika ada ujian. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Bang Tanti, juga terima kasih untuk kehadirannya Pak Lurah, juga teman-teman dari Sahabat Anak, dan untuk Bapak Ibu yang sebagai peserta. Ya, tidak terasa waktu sudah berlalu ya, setahun. Berharap sih sebenarnya cerita sedikit ya, memang angkatan yang ini agak berat ya, karena agak nakal gitu, gak mau datang belajar gitu, padahal saya sudah menyediakan waktu, kami lah ya, sudah meluangkan waktu, ya makanya kita banyak belajar juga dari hal ini, dan supaya kedepannya nggak seperti itu lagi. Tapi saya bersyukur bisa mengenal Bapak Ibu beberapa, bisa tahu tentang motivasi kenapa mau ikut dan sebagainya ya, dan berharap ya ini ijazahnya, bukan hanya ijazahnya tapi ilmunya juga, walaupun hanya sedikit ya, walaupun berapa persen lah ya, mungkin 20% aja, tapi bisa berguna bagi Bapak dan Ibu juga, mungkin bisa menginspirasi saudara, anak, dan atau suami istri di rumah gitu sih. Dan berharap ya, memang salah satu hal tujuan kita kenapa ada kejar paket ini supaya meningkatkan pendapatan ya, maksudnya melalui pekerjaan yang lebih baik. Mungkin kan dulu SMP tapi sekarang sudah SMA, jadi bisa dapat pekerjaan yang lebih sesuai lah ya dengan pendapatannya gitu. Apalagi ada di angkatan ini banyak yang muda kan, yang mungkin usia saya atau di bawah, atau ya nggak terlalu jauh dari saya, tapi ya semoga bisa lebih semangat lagi nanti, siapa tahu bisa kuliah ya, kalau kuliah bisa makin nambah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak LM 08, yang saya hormati dari Yayasan Sahabat Anak, yang saya hormati dari Yayasan Syakir, Ibu Risma dan para siswa yang sebentar lagi akan menerima ijazah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih dapat diberikan nikmat sehat Islam dan iman dan kekuatan kami dapat hadir di pelaksanaan penyerahan ijazah. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kata saya menuntut ilmu sampai negeri Cina dan sampai sebelum wafat, itu kira-kira seperti itu. Dan harus tetap kita cari ilmu ya. Saya pun sama seperti Bapak Ibu, saya tetap mencari ilmu. Mungkin karena eranya saya bergeser ke khusus agama, jadi saya mengkaji hukum-hukum Islam dan yang lainnya, itu talim di beberapa tempat, itu juga ilmu.
Dan ini pengalaman sedikit bahwa saya punya anak buah dulu Pak, ijazahnya saya palsu. Karena dia selalu ikut saya, kepingin jadi, kalau sekarang PPSU, dulu adalah Pamdal, gaji 350.000. Setelah perjalanan, saya kasih tahu, lo mau nggak sekolah paket? Bayar. Ya udah, sekolahnya kayak lo punya agama Kristen, hari libur. Jadi nggak apa-apa. Ternyata lulus. Dan alhamdulillah sampai sekarang ASN, Bu. Dan itu tidak ketrek tuh SD-nya Bang Tati, SMP. Sekarang dia foragernya Bu Wagub. Jadi kalau ibu ketemu Bu Wagub jalan, dia selalu depan pakai motor yang 2 miliar. Kalau lihat namanya Waka, masih muda tapi giginya ompong karena nggak pernah gosok gigi. Ya, itu satu. Dan sekolah itu Bu, ya memang di era sekarang itu kan mahal ya, mahal. Jadi sekolah itu sekarang luar biasa. Pendidikannya berkualitas, juga biaya yang dirasakan, biaya keluar harus mahal. Dan mohon maaf, kami pun sebagai lurah itu harus berhitung. Nah, kami juga menyampaikan nih ke putra putri generasi, ya, kalau mau sekolah yang gratis, keluar kerja itu ambil sekolah kedinasan. Itu sudah saya tempel. Saya mau nempel beberapa kelurahan, dan itu memang kenapa kok selama ini kita melihat sekolah yang gratis itu di apa namanya, seluruhnya diambil oleh orang-orang yang menengah, karena persiapannya dimatangkan 2 tahun yang lalu. Seperti Apol itu anaknya jenderal yang masuk, Akmil anaknya jenderal yang masuk, yang seperti itu. Nah, saya berpikir kenapa kita tidak gitu ya. Dan itu pernah saya coba. Dan ini berbagi pengalaman sebentar lagi. Dan itu saya coba, ya kan, saya track, memang disampaikan sama orang, lo kalau bayar nggak kuat, kalau kita punya duit. Jadi gimana? Lo harus tempa itu putra putri kita, ya kan? Dan itulah cita-cita putra putri kita untuk mengikuti bimbel. Kalau nggak bimbel ya berarti harus kita sendiri yang mengawasi putra putri kita yang cita-citanya ke sekolah kedinasan. Dan alhamdulillah saya sudah meloloskan 1 dengan free. Sekarang udah 3-4 di PDN. Sekarang lagi pelatihan magang di Semarang. Mungkin insya Allah bulan Juli akan diganti oleh Wapres. Dan itu ada temannya juga non Muslim orang Batak. Apol, sama-sama tes. Dan itu pun gratis. Nah, kita coba gali, tidak harus kita sekolah negeri, ya kan? Di Unikur mana, tetap aja mahal Bu. Kalau kita hitung, saya udah berhitung Bu, mahal juga ya. Nah, coba kita berikan pengertian kepada putri kita, ya kan, yang sudah kelas 2 atau kelas 3 untuk mengikuti jejak-jejak sekolah gratis. Nanti kita nggak pusing lagi tidak lulus. Sudah ada penempatan-penempatan yang insya Allah jenjang karirnya mereka sampai secara maksimal. Dan hanya itu yang saya sampaikan, insya Allah kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang akan diberkahi oleh Allah SWT dan menjadi berkah juga bagi yang memberikan waktunya untuk mengajar, dan yang menerima jasa juga akan diberikan rezeki yang berlimpah, keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Supriyadi, ya, yang menyerahkan adalah Pak Lurah. Iya, silakan diabadikan.